Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulik Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah sore hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan dari kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Dan kita masih membahas haddul iman wa tafsiruhu, pengertian iman dan tafsir dari iman. Nah, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan wa kadzalika fis sahihaini, dan begitu pula dalam hadis di Sahih Bukhari dan Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 sekian cabang. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya dari cabang-cabang keimanan itu adalah mengatakan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah imatatul adza 'anit tariqi, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Ya. Nah, ini hadis ini disebutkan oleh penulis juga untuk menjelaskan tafsir dari iman. Penulis mengatakan wa hadza sharih, dan ini hadis ini adalah jelas. Annal iman, bahwasannya iman itu yashmalu aqwalal lisan, meliputi perkataan-perkataan lisan, wa a'malal jawarihi, dan amal-amal anggota badan, wal i'tiqadati, dan keyakinan-keyakinan, wal akhlaqa, dan akhlak, wal qiyama bihaqqillah, juga meliputi atau mencakup pelaksanaan terhadap hak Allah, wal ihsana ila khalqihi, dan juga mencakup berbuat baik kepada makhluknya. Ya. Maka perhatikan dari apa yang dijelaskan oleh penulis ini, iman itu memiliki cakupan yang sangat luas. Ya, memiliki cakupan yang sangat luas. Meliputi apa saja tadi? Perkataan lisan, amal-amal anggota badan, keyakinan, akhlak, melaksanakan hak Allah, termasuk berbuat baik kepada sesama makhluk, itu tercakup dalam makna iman. Fajama'a fi hadzal hadis, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam hadis ini baina a'lahu wa aslihi wa qa'idatihi, mengumpulkan di dalam hadis ini antara perkara yang paling tingginya dari keimanan itu
pokoknya, dasarnya, wa huwa qaulu la ilaha illallah, yaitu apa? Mengatakan la ilaha illallah. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah i'tiqadan, secara keyakinan, wa ta'alluhan, secara peribadahan, wa ikhlason lillah, dan secara ikhlas karena Allah mengucapkannya. Wa baina adnahu, dan apa yang paling rendah dari cabang keimanan tersebut, wahwa, yaitu imatatul azmi wa syaukati wa kulli ma yu'dhi 'anil tariqi, yaitu menyingkirkan tulang, duri, dan segala sesuatu yang bisa mengganggu, ya, kepada manusia dari apa? Dari jalan. Ini kata Rasulullah SAW merupakan merupakan salah satu cabang dari keimanan. Kalau kita sedang berjalan kemudian ada sesuatu yang bisa mencelakakan, mengganggu, menyakiti manusia, ketika kita menyingkirkannya, ya, berarti kita telah melaksanakan salah satu cabang dari iman. Ya, nampak jelas bahwa makna iman ini mencakup semuanya. Ya, mencakup semua, ya, kebaikan-kebaikan tersebut. Fa kaifa bima fawqa dzalika minal ihsan. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan saja itu termasuk cabang dari keimanan, padahal itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin kita anggap, ya, remeh, tidak ada nilainya. Itu saja dikatakan oleh Nabi SAW sebagai bagian dari iman. Apalagi dengan perbuatan baik yang di atas itu, dengan perbuatan baik yang lebih dari itu. Nah, wa dzakaral haya'a, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rasa malu. Wallahu a'lam, kata penulis, ya, di annal haya'a, karena rasa malu itu, bihi, dengannya, hayatul iman. Jadi rasa malu ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai cabang dari keimanan. Penulis mengatakan, ya, menyebutkan, ya, alasannya, karena kata penulis, wallahu a'lam, rasa malu itu dengannya hayatul iman, akan hidup keimanan. Jadi orang yang punya rasa malu, maka imannya akan hidup. Karena hidupnya iman itu, ya, juga tergantung kepada rasa malu yang ada dalam hati kita, dalam diri kita. Kalau dalam diri kita ada rasa malu, iman akan hidup. Ya. Manakala rasa malu itu hilang dari diri kita, maka iman akan, ya, mati. Wabihi, dan dengannya, dengan rasa malu itu, yada'ul abdu kulla fi'lin qabih, seorang hamba akan meninggalkan semua perbuatan yang jelek. Ya. Seorang hamba, orang beriman, kita akan meninggalkan perbuatan yang jelek, ya, disebabkan karena apa? Disebabkan karena rasa malu. Kama bihi, sebagaimana dengannya, dengan rasa malu itu, yatahaqqaqu kullu khuluqin hasan, akan terwujud setiap akhlak yang baik. Di antara yang mendorong seseorang itu berakhlak dengan akhlak yang baik, memiliki akhlak yang baik seperti jujur, amanah, sabar, ya. Di antara yang mendorong seorang memiliki akhlak-akhlak yang baik ini apa? Karena dalam dirinya ada rasa malu. Kalau orang tidak punya rasa malu, ya, maka dia cenderung apa? Cenderung untuk, ya, tidak memiliki akhlak yang baik, meninggalkan akhlak yang baik. Wa hadhihi syu'abu, wa hadhihi, ya,
asy-syu'abu al-madhkuratu fi hadzal hadits, dan cabang-cabang keimanan yang disebutkan dalam hadis ini, hiya jami'u syara'i'id dini zahirati wal batinah, ia adalah mencakup seluruh syariat-syariat agama, baik yang zahirah, yang nampak, wal batinah, dan yang tersembunyi. Nah, kemudian penulis mengatakan wa hadza aidan sharihun, dan ini juga hadis ini itu jelas dalam hal menjelaskan ya fi annal iman, bahwa iman itu yazidu wa yanqusu, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dengan apa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Bihasabi ziyadati hadhihi syara'i wa syu'ab, sesuai dengan bertambahnya syariat-syariat ini dan cabang-cabang ini. Ya. Karena tadi dikatakan iman itu memiliki 70 sekian cabang. Nah, sesuai dengan cabang-cabang keimanan ini, maka iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wattisafil 'abdi biha au adamihi, dan sesuai dengan disifatinya seorang hamba dengan syariat-syariat ini dan cabang-cabang keimanan ini, au adamihi, atau tidak disifatinya seorang hamba dengan cabang-cabang ini. Ketika dalam diri seorang hamba itu ada ya sifat-sifat ini, sifat-sifat dari cabang-cabang keimanan ini, maka imannya bertambah. Ketika tidak ada, maka imannya berkurang. Wa minal ma'lum, dan termasuk di antara yang diketahui, annan nasa, bahwasannya manusia itu yatafawatuna fiha, mereka berbeda-beda, fiha, di dalam cabang-cabang keimanan ini, ya, dalam melaksanakan dan mewujudkan cabang-cabang keimanan ini, tafawutan katsiran, dengan perbedaan yang banyak, dengan perbedaan yang sangat banyak. Faman za'ama annal imana, dan siapa saja yang mengatakan, meyakini, annal imana, bahwasannya iman itu la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah dan tidak juga berkurang, faqad khalafal hissa, maka berarti dia telah menyelisihi sesuatu yang nyata. Ya, apa maksudnya di sini? Perbedaan iman itu di antara manusia terlihat tidak? Terlihat. Ya. Yang satu akhlaknya bagus, rajin beribadah, sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan. Tapi yang satu tidak seperti itu keadaannya. Maka kita bisa menilai bahwa yang satu ini ya secara zahir memiliki ya keimanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak seperti itu keadaannya. Nah, jadi orang yang mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, berarti dia telah menyelisihi ya apa yang bisa kita lihat dalam kenyataannya. Ma mukhalafatihi linususi syari'i kama tara, bersama dengan itu dia menyelisihi nas-nas syariat sebagaimana yang kau lihat. Nah, wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al-islam wal iman fi hadis Jibril al-masyhur. Nabi SAW telah menyebutkan Islam dan iman dalam hadis Jibril yang masyhur, ya. Haitsu sa'alahu Jibrilu bi hadratis sahabati 'anil iman. Itu ketika
Jibril bertanya kepada Nabi SAW di hadapan para sahabatnya tentang iman. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari. Iman itu engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir serta takdir. Wa fassara al-Islam bi syara'il khamsi dhahirah, dan Rasul menafsirkan Islam dengan syariat yang 5 yang zahirah. Itu rukun Islam itu. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Idza qurina bil iman ghairuhu. Nah ini. Ya. Jika disandingkan dengan kata iman selainnya, selain iman, fussiral iman bima fil qalbi minal aqaidid diniyah. Ya. Ini harus difahami. Ketika Islam disebutkan, ketika disandingkan dengan kata iman, kalimat atau kata Islam misalnya, maka iman itu artinya apa? Apa yang ada dalam hati, berarti bersifat batin saja. Ya, fussiral iman bima fil qalbi minal aqaidi diniyah. Maka iman ditafsirkan dengan apa yang ada dalam hati berupa keyakinan-keyakinan agama. Wal Islam awil a'malus salihah, dan adapun makna Islam atau amal-amal soleh itu ditafsirkan dengan bisyara'i zahirah, dengan syariat-syariat yang nampak. Karena manusia itu kan ada 2 unsur, ada unsur lahir dan ada unsur batin. Ya, unsur batinnya ini iman, unsur lahirnya itu Islam. Wa amma indal itlaq, adapun ketika dimutlakan, idza utliqal iman, ketika dimutlakan iman disebut iman saja secara mutlak, artinya tidak digandengkan dengan penyebutan Islam atau penyebutan amal soleh. Faqad taqaddama, maka sungguh yang telah lalu, annahu yashmalu, bahwasanya iman itu meliputi dzalika ajma, meliputi semuanya. Jadi ketika disebutkan iman, maka apa-apa yang termasuk rukun Islam itu termasuk bagian dari iman. Ya, termasuk bagian dari iman. Ketika disebut nama atau kata iman secara menyendiri. Lain hal kalau tadi iman disandingkan penyebutannya dengan apa? Islam, dengan amal soleh. Maka maknanya apa? Iman dalam keadaan ini iman itu sesuatu yang berhubungan dengan hati, batin, keyakinan. Islam sesuatu yang berhubungan dengan amalan-amalan zahir. Gitu ya. Ini harus ya, difahami. Hafiz sahihaini, dan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim min hadithi Anasin, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku menjadi, ya, tidak beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasul, sampai aku menjadi ahabba ilaihi, orang yang paling dia cintai, ya, atau sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai, min walidihi, dari ayahnya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia, dan dari seluruh manusia.
Fa akhbar sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengabarkan annahu, bahwasannya la yatimu, tidak sempurna imanu abdin, tidak sempurna imannya seorang hamba hatta yuqaddima mahabbatahu ala mahabbati ahabbil khalqi ilaihi, sehingga dia mengedepankan kecintaannya, ya, sehingga dia mengedepankan kecintaan kepada Rasul ala mahabbati ahabbil khalqi ilaihi, di atas kecintaan kepada makhluk yang paling dia cintai. Ya. Ya, di atas kecintaan kepada orang manusia yang paling dia cintai. Ayah, anak itu kan orang yang paling dicintai oleh seseorang. Wa alamatu dzalika, dan tanda dari hal itu adalah idza ta'aradatil mahabbatan, ketika ada dua kecintaan, ketika dua kecintaan ini saling bertentangan, fa in qaddama ma yuhibbuhur rasulu, kalau orang tersebut mengedepankan apa yang dicintai oleh Rasul, kana shadiqal iman, ya, maka dia benar imannya. Wa illa, dan adapun jika tidak, ya, yang satu dicintai oleh Rasul, yang satu dicintai oleh anaknya, maka mana yang dikedepankan? Kalau dia mengedepankan apa yang dicintai oleh Rasul, maka berarti benar imannya, sempurna imannya. Wa illa, kalau tidak, dia lebih mengedepankan apa yang dicintai oleh, ya, selain Rasul, fahuwa naqisul iman, maka imannya berkurang, maka imannya kurang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu tidak beriman mereka itu, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, fima syajara bainahum, dalam urusan yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka kesempitan, ketidaknyamanan, mimma qadaita, dengan apa yang engkau telah putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka itu benar-benar taslim, benar-benar menerima keputusan Rasul tersebut. Fa aqsama ta'ala, maka Allah Ta'ala bersumpah dalam ayat ini, annahum, bahwasanya mereka la yu'minun, tidak beriman, hatta yuhakkimu rasulahu, sampai mereka menjadikan Rasulnya sebagai apa? Hakim, pemutus perkara. Wala yabqa fi qulubihim harajun wa dhiqun min hukmihi, dan tidak tersisa, tidak ada dalam hati-hati mereka haraj, ketidaknyamanan, kesempitan, ya, kesempitan dengan hukum Rasul tersebut, dengan keputusan Rasul tersebut. Wa yanqadu lahu, dan mereka benar-benar tunduk kepada Rasul itu, ya, inqiyadan, dengan sebenar-benar ketundukan, wayan syarihu li hukmihi, dan mereka berlapang dada dengan hukum atau keputusan Rasul itu. Wa hadza syamilun, dan ini meliputi fi tahkimihi fi usulidin wa furu'ihi, dan ini meliputi, ya, keputusan Rasul, apa yang ditetapkan oleh Rasul dalam pokok-pokok agama, begitu juga dalam cabang-cabang agama. Wa fil ahkamil kulliyati wal ahkamil juz'iyati, begitu juga mencakup hukum-hukum, ya, kulliyah, hukum-hukum universal, hukum-hukum umum, wal ahkamil juz'iyah, dan hukum-hukum, ya, hukum-hukum cabang, ya, atau juz'i, ya, mencakup semuanya. Maka di antara tanda orang beriman itu apa? Tunduk kepada Rasul, menerima kepada apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini, ya, baik dalam hal yang berkaitan dengan keyakinan, pokok-pokok agama, atau yang berkaitan dengan cabang-cabang agama, ya, baik dalam hukum-hukum umum, kaidah-kaidah umum, atau hukum-hukum yang bersifat, ya, itu bagian-bagiannya, satuan-satuannya. Nah, ini juga termasuk di antara yang menjelaskan
Ya, makna dari keimanan. Ya. Nah, baik, itu dulu pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.